Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kami kakak-kakak sekolah minggu untuk ibadah kita online hari ini. Saya Inang Sintua Borusilaban, Kak Ani, Inang Boris Torus, Kak Christine, Kak Corbin. Baiklah, kita akan mulai dengan lagu pembuka yang berjudul Bapa-Ku Datang Padamu. sebelum kita berdoa, kita angkat satu lagu pujian, judulnya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo mainkan musiknya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya
adik-adik, ditutup matanya, dilipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami semua boleh di pagi hari yang indah ini melaksanakan ibadah online buat sekolah minggu nantinya. Ya Tuhan, berkatilah agar ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan baik mulai dari awal, pertengahan hingga akhir acara. Dan juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat Inang Bible Flow yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua agar kami bisa memahaminya, mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami dan juga buat penyakit yang sedang melanda dunia ini yaitu wabah virus corona. Kiranya Engkaulah yang memberikan mujizat-Mu ya Tuhan agar penyakit virus corona ini bisa segera hilang dari muka bumi ini sehingga kami pun bisa kembali bekerja, beraktivitas dalam kondisi tubuh kami yang fit dan sehat, dan orang yang terkena penyakit ini pun bisa kembali sehat, bisa kembali semangat dan bersukacita dan boleh berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Dan juga adik-adik sekolah minggu pun Tuhan boleh kembali ke sekolah dan boleh berteman lagi bersama teman-temannya yang di sekitar rumahnya dan boleh lagi dia ketemu sama teman-temannya di sekolah. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa kepada keluarga kami ataupun saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkaulah yang menyembuhkan penyakit mereka melalui obat yang mereka minum, tangan-tangan dokter, serta melalui fisioterapi yang mereka jalani agar semuanya membuahkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Inang Bible Flow, kita kembali angkat lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik yang di rumah semangat ya. Ayo Amang musiknya. Okelah adik-adik, sekarang kita sudah memuji nama Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu tadi, dan kita sudah berdoa. Yang pasti adik-adik, ibadah kita di minggu ini, di pagi ini, kita semua harus selalu bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, demikian juga karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, semua kita harus bersukacita dan tetap semangat biarpun kita beribadah di rumah. Oleh karena itu, adik-adik, kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita sebelum kita nanti memulai. Dibuka dulu Alkitabnya supaya ada persiapan yang tertulis di Yohanes pasal 14 dimulai dari ayat 6 dan diakhiri di ayat 15. Oleh karena itu adik-adik, dibuka dulu
baru nanti kita sama-sama membacanya. Oleh karena itu, Inang mengundang kita semua supaya kita melipat tangan, tutup mata, biar kita mulai ibadah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih mempersatukan kami dengan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Kutajaya ini. Berkatilah Tuhan ibadah kami, berkatilah firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi adik-adik kami dan terang bagi jalannya. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Salam adik-adik semua. Baiklah anak-anak kami, kita sama-sama membaca firman Tuhan kita, yaitu yang tertulis di Yohanes pasal 14 dimulai dari ayat 6 dan diakhiri di ayat 15. Kita sama-sama membacanya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Kutajaya, oleh karena itu kita kembali mendengarkan firman Tuhan di ibadah pagi hari ini, karena Tuhan masih
memberikan waktu dan kesempatan buat kita beribadah pada hari ini. Semoga sukacita kita selalu berbunga-bunga di dalam kehidupan kita. Biarpun kita beribadah di rumah, biarpun kita tidak bisa ke gereja beribadah seperti biasanya, tetapi Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Yang pasti adik-adik, bahwa menurut iman kita, iman percaya kita, kita semua pasti menyatakan bahwa kita mengenal Tuhan kita itu. Siapakah Tuhan kita itu, adik-adik? Tentu kita katakanlah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita yang selalu rela berkorban buat kita. Apapun bisa dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus atau Yesus sendiri berkata, dikatakan di sini tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu dengan kepercayaan kita, iman kita, kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus itu. Kita sudah berjalan di jalan Tuhan Yesus. Jadi barang siapa adik-adik yang sudah mengenal Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di sini, akulah jalan katanya dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada aku kalau tidak melalui aku, katanya di sini. Yang pasti dengan keberadaan Tuhan Yesus itu kita percaya kepadanya, bahwa siapapun orangnya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus, anak Allah Bapa, akan membawa kita ke rumahnya. Oleh karena itu, nats kita di sini, kita diajak harus pergi ke rumah Bapa di surga. Supaya kita sampai ke rumah Bapa di surga, katanya di sini kita harus melalui jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Ada kehidupan yang kekal di dalam rumah Bapa itu. Jadi kalau kita berjalan ke suatu kota umpamanya, kalau ke suatu kota kita berjalan-jalan pasti banyak jalan ke situ, ya kan? Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berliku-liku, ada jalan yang terjal, ada jalan pintas, ada jalan yang jelek. Jadi bermacam-macam jalan. Umpamanya kalau kita pergi ke suatu kota, kita katakanlah entah ke Bali atau ke Singapura, yang pasti ada itu perjalanan itu melalui udara, darat, dan laut. Jadi banyak jalan ke situ. Tetapi kalau jalan untuk ke rumah Bapa, ke surga, tentu hanya satu, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus saja. Jadi tidak ada jalan yang lain. Oleh karena itu, di nats kita ini juga
ada si Filipus di sini bertanya kepada Tuhan karena dia belum mengenal siapa itu Bapa di surga. Siapa itu? Tuhan Yesus. Biarpun dia sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, biarpun dia sudah mengenal Yesus secara hurufiah, yang pasti di sini dia tidak betul-betul secara iman mengenal siapakah Yesus itu. Padahal Yesus itu adalah anak Allah yang bisa menghantar semua orang akan pergi ke rumah Bapa, yaitu ke surga. Oleh karena itu, supaya kita sampai ke sana, supaya kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Bapa di surga, harus dengan jalan yang benar, harus dengan perkataan yang benar dan perbuatan yang benar. Jadi seperti lagu kita tadi yang dilakukan guru-guru sekolah minggu, dikatakan di situ tadi tidak boleh nakal, tidak boleh bohong. Jadi nakal-nakal itu dosa, bohong-bohong itu dosa. Jadi harus dengan perkataan kita itu, perbuatan kita itu harus sesuai supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, yaitu ke rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, adik-adik yang saya cintai, anak-anak kami, tentu kita tidak boleh bohong tadi dengan perkataan dan nakal dengan perbuatan kita. Jadi perbuatan membohongi saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita, membohongi orang tua itu adalah suatu dosa. Dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Dosa yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kita tidak mulai sejak kecil, sejak dini kita jangan mau berbohong. Karena bohong itu adalah dosa. Bohong itu bisa menyakiti orang lain. Jadi gara-gara kita berbohong umpamanya bisa menjadi memfitnah seseorang. Jadi kita harus berkata baik, berkata jujur kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman kita, orang tua kita, supaya bisa kita menuju apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Karena kita harus tiba saatnya nanti kita harus berada ke rumah Bapa. Biarpun tidak ada di antara kita sekarang yang bisa melihat ya secara kacamata dunia, secara mata kita. Tetapi yang pasti kita percaya, kita yakin bahwa surga, rumah Bapa itu adalah betul-betul ada. Betul-betul ada nantinya. Jadi orang yang jujur, yang baik, yang tidak nakal, dia akan nanti bisa melangkahkan kakinya ke surga. Oleh karena itu adik-adik yang saya cintai, kita percaya ya bahwa surga itu, rumah Bapa itu ada. Biarpun kita semua yang ada di sini belum pernah ke surga. Tetapi kita yakin bahwa rumah Bapa di surga adalah tempat yang indah, tempat yang kekal. Disitulah kita nanti bersenang-senang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita percaya pada ibadah kita minggu ini, supaya kita selalu menaati perintahnya. Jadi ayat yang terakhir di sini buat kita adik-adik
yaitu ayat 15 tadi dikatakan di situ, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi taatilah, turutilah perintah Tuhan, turutilah hukumnya, turutilah firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita juga saling mengasihi. Itulah firman Tuhan yang Inang katakan di ibadah kita ini. Semoga kita semua dapat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, di ibadah kami yang singkat ini, kami yakin dan percaya kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kutajaya tetap setia, tetap merenungkan, menghayati firman-Mu, supaya dengan perkataan firman-Mu mereka betul-betul yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada Allah Bapa di surga, sehingga kami mendapatkan tempat yang kekal, surga yang telah Kau berikan kepada orang-orang yang betul-betul melakukan firman-Mu, kepada orang-orang yang jujur, yang jauh dari kenakalan, tetapi orang-orang yang baik, yang setia melakukan firman-Mu akan mendapatkan tempat Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bible Pro. Semoga itu menjadi bekal hidup kita ya adik-adik. Sebelum kita tutup ibadah kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oke Amang, mainkan musiknya. Okelah adik-adik, biar ibadah kita tutup. Kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.